Perkenalkan, saya Aisyah Hania dengan ujung NIM 06. Perkenalkan, saya Tiffany Nindya Damasari dengan ujung NIM 31. Perkenalkan, saya Salsabila Fauzanaima dengan ujung NIM 47. Halo Tiffany. Halo. Halo. Kok aku tadi ngaca gigi aku warnanya keabu-abuan sama muda goyang. Kayaknya aku pernah lihat sih, nggak salah itu namanya dentispasia. Iya, setahu aku dia tuh kayak dari keturunan gitu. Oh, pantas aja ya, aku tuh punya ciri-ciri yang sama kayak aku. Tentu dah, daripada kita banyak mengelabak, mungkin langsung aja kan ya nonton videonya. Yuk. Dentin displasia adalah kelainan herediter pada struktur dentin. Dentin displasia ini terbagi menjadi dua, yaitu dentin displasia tipe 1 dan dentin displasia tipe 2. Untuk definisinya sendiri, dentin displasia tipe 1 dikenal juga sebagai rootless teeth, di mana terjadi abnormalitas dalam perkembangan dentinogenesis radikular. Untuk dentin displasia tipe 2, terjadi perkembangan dentin yang tidak normal sehingga mempengaruhi dentin koronal. Etiologi dentin displasia. Untuk dentin displasia tipe 1 ada 3 gen. Gen yang pertama ada VPS4B. Gen ini memodulasi diferensiasi osteoblas. Gen yang kedua ada SMOC2. Gen ini mempengaruhi perkembangan gigi dengan mengatur ekspresi gen terkait. Dan yang terakhir ada gen SSUH2. Gen ini berpartisipasi dalam pemberian jalur sinyal terkait perkembangan gigi. Untuk dentin displasia tipe 2, itu ada gen DSPP. Gen ini mengkode DPP dan DSP yang mempunyai peran penting dalam dentinogenesis. Jenis dentin displasia yang pertama adalah dentin displasia tipe 1 yang disebut sebagai rootless teeth. Kelainan ini merupakan akibat dari kelainan genetik melalui pewarisan sifat secara autosomal dominan, yang artinya kelainan ini hanya dapat terjadi jika salah satu orang tua memiliki kelainan tersebut. Gen yang bermutasi pada tipe ini adalah VPS4B atau Vacuolar Protein Shorting 4B, SMOC2 atau SSU2 homolog, dan juga ada gen SSUH2 atau Sport Related Modular Calcium Binding Tube. Mutasi gen VPS4B mempengaruhi dental pulp stem cell yang berperan penting pada pembentukan dan regenerasi dentin. Setelah itu akan berdiferensiasi menjadi odontoblas yang abnormal yang mensekresikan dentin berlebih pada kamar pulpa. Lalu, diferensiasi odontoblas pada akar terganggu sehingga terjadinya pembentukan akar menjadi tumpul dan pendek. Jenis dentin displasia yang kedua adalah dentin displasia tipe 2. Dentin displasia tipe 2 juga diturunkan secara autosomal dominan, yaitu pola pewarisan sifat yang membutuhkan satu salinan gen mutan yang dominan di dalam genotip untuk dapat menyebabkan suatu penyakit. Dengan kata lain, salah satu orang tua harus sakit. Pada tipe ini, gen yang berperan itu adalah gen DSPP atau dentin sialoposfoprotein. Gen DSPP ini akan bermutasi lalu menghasilkan protein mutan yang tertahan di dalam odontoblas dengan jumlah DSPP kurang dari 50% dari sekresi normal. Selanjutnya, yuk kita kenali gambaran klinis dari dentin displasia yang dimana dapat mempengaruhi gigi desidui maupun gigi permanen loh. Untuk dentin displasia tipe 1 memiliki gambaran klinis, yakni pada mahkota, morfologi histologi dari mahkota itu normal. Namun pada beberapa individu tertentu terlihat perubahan warna mahkota berupa opalescent atau keabu-abuan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, gambaran klinis pada dentin. Pada dentin koronal normal, tubulus dentin dari dentin sirkumpulpa lebih sedikit, retak dan terputus-putus di area tertentu. Dan ketebalan dentin lebih tipis, serta serat kolagen yang irregular. Gambaran klinis selanjutnya itu terlihat di akar. Akar tampak sangat pendek dan membulat. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya terdapat juga obliterasi pulpa, yang artinya terdapat deposisi jaringan keras di dalam ruang saluran akar.
Obliterasi pulpa sebelum erupsi yang terjadi menyebabkan sisa pulpa berbentuk bulan sabit dan terletak sejajar dengan cemento enamel junction pada gigi permanen, dan pada gigi desidui itu terjadi obliterasi pulpa total. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu terdapat gambaran radiolusensi periapikal yang dimana terdapat tanda radiografi lesi tulang inflamasi di sekitar apeks gigi dan asalnya tidak diketahui. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kelas selanjutnya saya akan membahas gambaran klinis dari dentin dysplasia tipe 2 nih. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan membahas perubahan yang terjadi pada gigi desidui. Yang pertama, berwarna abu-abu kebiruan, kuning, abu-abu kekuningan atau coklat dan translusen. Yang kedua, tampilan mahkota giginya itu bulat, terjadi penyempatan serviks, akar dada pendek dan obliterasi awal pada pulpa. Dan yang terakhir, nah dentin koronal pada gigi desidui itu normal, tetapi bagian akar lapisan superficialnya itu berbentuk tidak jelas dan padat. Tadi kan udah gigi desidui nih. Nah, sekarang kita bahas gambaran klinis dari gigi permanen. Yang pertama, warna dan bentuk mahkota itu normal. Yang kedua, seiring bertambahnya usia, kamar pulpa pada gigi itu akan terobliterasi. Yang ketiga, kamar pulpa itu menunjukkan perluasan daerah apikal yang berbentuk seperti tabung peluit. Yang keempat, memiliki banyak batu pulpa. Yang kelima, dentin koronal gigi permanen itu tampak normal, sama seperti gigi desidui. Tapi yang membedakannya adalah bentuknya. Bentuk pada gigi permanen ini tidak beraturan dan membulat. Dan yang terakhir, terjadi pengurangan dan penyempitan tubulus dentin dan adanya penyusunan kolagen hidrogelat pada dentin. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Dadah!